Hai guys, kembali lagi bersama aku. Di sini aku mau membahas soal matematika berupa permutasi. Sebelumnya aku jelasin di sini permutasi itu apa. Nah, permutasi itu adalah sebuah konsep di mana kita bisa menggabungkan objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Biasanya tuh kalian pasti kan bingung bedainnya kombinasi sama permutasi. Kalau permutasi itu ya itu tadi, kita itu memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Oke, kita lihat soal berikut ini ya. Setiap tahun SMA Pelita Bangsa selalu mengadakan pentas seni. Sebelum acara akbar, para siswa mengadakan pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Setelah melakukan seleksi, ada 5 orang siswa yang mendaftarkan diri. Banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut adalah, di sini kita bisa mengetahui siswa yang bisa dipilih menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara itu berarti adalah 5. Dan di sini pakai permutasi atau kombinasi nih. Kita kan bisa tahu tuh ada pemilihan ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu kan ada urutannya berarti kan, kayak ketua nomor 1, sekretaris nomor 2, bendahara nomor 3. Maksudnya ada urutan di sini tuh kayak misal siswanya tuh namanya A, B, C. Misal kelompok pertama, ketuanya si A, B-nya jadi sekretaris, C-nya jadi bendahara. Terus berbeda dengan kelompok kedua di mana yang B jadi ketua, A jadi sekretaris, C jadi bendahara, seperti itu. Kalau kombinasi itu kumpulan A, B, C sama B, C, B, C, A, C, B itu sama aja. Karena kan kombinasi tadi tanpa memperhatikan urutan. Berarti kalau misalkan dari soal ini kita bisa tahu ya kalau misalkan ini menggunakan permutasi. Oke, rumus permutasi itu adalah N P R sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial. Oke, di sini kita bisa tahu N-nya tadi adalah 5. Jadi di sini 5, P, R-nya adalah kita dari 5 orang itu kita menyeleksi untuk berapa. Di sini kan ada ketua, sekretaris, dan bendahara, berarti ada 3. NP 3 sama dengan, jadi bisa diketahui di sini N-nya 5, R-nya 3. N 5 kan, jadi 5 faktorial per 5 min 3, langsung aja 5 min 3 berapa? 2 faktorial. Di sini 5 itu kan kayak 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, berarti kan 2-nya dicoret. Berarti jawabannya adalah 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. Hipi, udah ketemu nih. Jawaban dari soal ini adalah 60. Jadi kesimpulannya, banyak cara untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara untuk acara tersebut adalah 60 cara. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. Berapa banyaknya permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Aku udah gambar 4 kotak. 4 kotak ini kita asumsikan sebagai 4 kursi ya. Terus untuk 8 orangnya kita bisa gambar di sini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiap angka ini mewakili satu orang. Di sini tadi kan ada ditulis bahwa salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu. Kita asumsikan aja, misal orang dengan nomor 1 selalu duduk di kursi sebelah sini. Jadi, menghitungnya bukan lagi 8 permutasi 4, tapi sisa orang yang belum duduk itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 dikurangi 1, berarti ada 7 orang. Terus sisa kursi yang belum diduduki ada berapa? 1, 2, 3, ada 3. Jadi menghitungnya berarti 7 permutasi 3. Gitu teman-teman, 7 permutasi 3, bukan 8 permutasi 4. Karena apa? Tadi itu, karena satu kursi kan udah kayak istilahnya tuh udah dipesan oleh satu orang, nggak bisa didudukin oleh orang lainnya. Jadi kita nggak perlu menghitung itu lagi, anggap aja kayak kita abaikan ini. Kita menghitung sisa orang dan sisa kursi yang belum didudukin. 7 permutasi 3 sama dengan 7 faktorial dibagi
7 min 3 faktorial. Masih ingat kan rumusnya tadi bahwa n faktorial dibagi n min r faktorial. R-nya itu 3, n-nya 7. Jadi sama dengan 7 faktorial. 7 min 3 berapa? 4 faktorial. Berarti 7, langsung aja 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. Di sini langsung coret aja. Jadi tinggal 7 kali 6 kali 5. 42 dikali 5 berarti 210. Yeay, berarti jawabannya dari soal banyaknya permutasi dari cara duduk yang dapat terjadi jika 8 orang disediakan 4 kursi, sedangkan salah seorang daripadanya selalu duduk di kursi tertentu, ada 210 permutasi. Yippee, matematika itu mudah. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya ya. 2 soal tadi kan kita udah bahas mengenai permutasi biasa. Sekarang di sini aku mau nyenggol dikit ke permutasi siklis. Jadi, apa sih bedanya permutasi siklis ini sama permutasi yang tadi? Oke, permutasi siklis itu digunain hanya saat kalian menghitung kayak cara duduk atau berdiri secara melingkar. Kayak pemilihan pokoknya secara melingkar. Kayak misal contoh, duduk di meja makan yang berbentuk lingkaran, mengelilingi api unggun, atau upacara tapi dengan secara melingkar, kayak gitu-gitu. Pokoknya kayak kata kuncinya itu adalah melingkar. Kalian kalau misalkan melihat soal disuruh cara menghitung, cara duduk, dan ada melingkar, kalian gunain aja permutasi siklis. Rumusnya itu adalah N P siklis sama dengan n min 1 faktorial. Kan di sini ada soal anggota ambalan SMA Negeri 1 Pacet mengadakan kegiatan api unggun yang mengharuskan mereka duduk melingkar. Mereka terdiri dari kelompok kecil yang berjumlah 10 orang. Berapa banyaknya cara yang berlainan saat mereka dapat duduk? Nah, ada kata kunci yaitu melingkar. Berarti otomatis ini menggunakan permutasi siklis. Di sini juga ada ketentuan kayak mereka terdiri dari kelompok kecil yang berjumlah 10 orang. Jadi di sini yang akan duduk secara melingkar tadi berarti ada 10 orang. N-nya berarti adalah 10. Kita tulis aja 10 P siklis. Sama dengan 10 min 1 faktorial. Oke, gampang kan? 10 min 1 berapa? 9. Berarti jawabannya 9 faktorial. 9 faktorial itu berapa? 9 kali 8 kali 7 kali 6. Udah kalian hitung sendiri ya. Pokoknya jawabannya itu adalah ini. 9 kali 8 72. 72 kali 42 kali 20 kali 6. 72 kali 42 kali 120. Ini pokoknya jawabannya. Beda lagi kalau misalkan di soal tadi misal ada ketentuan kayak 2 orang yaitu namanya Sadena dan Sandra, dia harus duduk secara berdampingan. Maka kita ilustrasikan kayak gini contoh. Kan ini ada 10. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, Sadena dan Sandra itu misal di sini. Jadi kayak diikat gitu. Mereka meskipun melingkar, tapi mereka tuh tetap berdua terus. Kalau misalkan kayak gini, dari yang E-nya tadi 10, E-nya tuh jadi yang diikat ini itu kalian anggap 1. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 faktorial, 9 P siklis. Bukan 10 P siklis. Ini kalau di soal tadi ada misal ketentuan kayak Sadena dan Sandra harus duduk berduaan terus gitu. Jadi kayak Sadena dan Sandra ini harus bersama terus. Jadi kayak ibaratin aja itu 1 orang. Jadi 9 min 1 faktorial. Tapi belum selesai sampai di sini karena kan di dalam satu ikatan Sadena dan Sandra ini tadi kan udah dianggap 1, tapi kan mereka tuh bisa bertukar posisi kayak Sadena di sebelah kiri, Sandra di sebelah kanan, terus nanti Sadena di sebelah kanan,
Sandra di sebelah kiri. Jadi setelah menghitung 9 min 1 faktorial gini, kalian perlu mengalihkan dengan yang ada di dalam ikatan tadi, yaitu Sadena dan Sandra. Berarti ada 2 faktorial gini. Terus kalau misalkan ada soal lagi, Sadena, Sandra, dan Santi harus duduk berdampingan terus. Berarti yang tadinya itu ikatannya tuh 2, ikatannya jadi ada gini, bertambah 1 orang. Berarti yang tadinya tuh 9 jadinya 8 deh. 8 pesiklis sama dengan 8 min 1 faktorial. Tapi di sini bukan dikali 2 faktorial lagi, tapi kan Sadena, Sandra, dan Santi yang duduk berdampingan. Mereka kan kayak bisa gonta-ganti kan, Sadena, Sandra, Santi, Sadena, Santi, Sandra, pokoknya mereka berdampingan terus. Berarti tadi yang dalam ikatan ada 3. Sini dikali 3 faktorial gini. Begitu seterusnya. Gampang kan?